Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Ya, saya harap anak-anak sekalian selalu menjaga kesehatannya ya. Dan di rumah jangan lupa ibadahnya, ya, membantu orang tua dan jangan lupa belajarnya. Nah, anak-anak sekalian, kali ini sudah bersama Ustadz Gibran. Ya, kali ini kita akan membahas materi fikih bab pertama, yaitu tentang sholat sunnah. Nah, anak-anak sekalian, kita sebagai muslim, ya, pokok ibadah agama kita yaitu apa? Sholat, ya. Di samping sholat wajib yang harus kita lakukan, ada yang namanya sholat sunnah, ya. Sholat sunnah merupakan sholat pelengkap sholat wajib kita. Ya, jadi ketika sholat wajib kita belum sempurna, itu ada yang namanya sholat sunnah. Kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan. Ya, bangunan itu sudah kokoh, akan tetapi bangunan itu tidak dilengkapi dengan tiang atau pondasi. Nah, itu bangunan tersebut otomatis tidak akan bertahan lama. Sebagaimana antara sholat sunnah dengan sholat wajib itu sendiri, ya, saling melengkapi. Kemudian anak-anak sekalian, kita beralih ke hukum dari sholat sunnah itu sendiri. Ya, yang namanya sunnah itu tidak harus kita lakukan. Ya, sunnah menurut hukum, menurut fikihnya, yaitu apabila kita lakukan itu mendapat pahala atau mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga apabila kita tinggalkan tidak akan mendapat sanksi apapun. Nah, perlu diketahui, ya, jangan meremehkan dulu, ya anak-anak sekalian. Sunnah gak usah dikerjakan, ya, jangan begitu. Sunnah ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu sunnah muakkadah, ya, dan sunnah biasa. Ya. Sunnah biasa itu sunnah yang apabila kita kerjakan itu pahalanya 1, dan apabila kita tinggalkan itu tidak mendapat apa-apa. Kemudian ada sholat muakkadah, ya, atau sunnah yang sangat ditekankan menurut ajaran Rasulullah SAW. Begitupun juga sholat sunnah ini, ada sunnah biasa dan sunnah muakkadah. Ya, contoh dari sholat sunnah muakkadah itu adalah sholat tahajud. Nah, itu sangat ditekankan. Bahkan bagi Rasulullah SAW sendiri, beliau sebagai Nabi mengharuskan dirinya melakukan sholat tahajud itu sebagai ibadah yang wajib. Tetapi bagi kita umatnya, sholat tahajud itu adalah sunnah tapi sangat ditekankan. Nah, itu merupakan hukum dari sholat sunnah. Apa tadi? Hukum dari sholat sunnah yaitu apabila kita kerjakan itu mendapat pahala atau keutamaan, dan apabila kita tinggalkan itu tidak akan mendapatkan sanksi atau dosa apapun. Kemudian anak-anak sekalian, sholat sunnah itu ada beberapa macam yang harus kita perhatikan dan tidak boleh kita remehkan. Ya. Sholat sunnah itu terbagi menjadi 8. Ya. Yang pertama yaitu sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat rawatib, kemudian sholat tahajud atau sholat lain, kemudian sholat duha, kemudian sholat istikharah, kemudian sholat aidain atau 2 sholat hari raya, sholat apa? Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian sholat istisqa atau sholat permohonan hujan, kemudian sholat khusuf atau sholat gerhana. Anak-anak sekalian, ya, dari 8 macam sholat sunnah tadi, ya, kita pada kesempatan kali ini akan membahas 5 sholat sunnah saja. Pembahasan yang pertama macam-macamnya yaitu sholat tahiyatul masjid. Ya, dari namanya sendiri, tahiyatul masjid itu berasal dari kata tahiyah dan masjid. Ya, tahiyah itu berarti penghormatan dan masjid adalah masjid. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid itu, ya, berharap kita itu menghormati suatu masjid. Nah, tata caranya yaitu 2 rakaat sebelum kita melakukan sholat wajib. Ya, itu sholat tahiyatul masjid, dan juga bisa dilakukan ketika kita singgah di suatu masjid dan tidak melakukan sholat fardu,
Nah, kita juga disunahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat itu. Kemudian anak-anak sekalian, kita bahas sholat rawatib ya. Sholat rawatib itu merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat rawatib ada 2, yaitu qobliyah atau sebelum sholat wajib dan juga ba'diyah atau sesudah sholat wajib. Dan untuk sholat qobliyah itu dilakukan sebelum sholat duhur atau sebelum sholat subuh. Nah, penekanan di sholat duhur, sebelum sholat duhur ini kita bisa melakukannya 4 rakaat atau 2 rakaat. Dan di sholat subuh kita melakukannya sebelum sholat subuh itu 2 rakaat. Kemudian sholat rawatib yang kedua yaitu sholat rawatib ba'diyah atau kita laksanakannya di sesudah sholat wajib itu sendiri. Dan kita bisa laksanakan di sesudah sholat maghrib, sesudah sholat isya, dan sesudah sholat duhur. Dan penekanannya kita diharamkan untuk melakukan sholat rawatib ba'diyah sesudah sholat subuh dan sholat asar. Nah, itu tidak boleh. Kemudian anak-anak sekalian, pembahasan selanjutnya yaitu sholat sunnah tahajud atau sholat lain. Sebenarnya ya antara sholat lain, sholat tahajud dan sholat tarawih itu sama ya, satu pengertian. Tetapi ketika beda waktu itu namanya dibedakan. Ketika kita melakukannya di bulan Ramadan itu namanya sholat tarawih. Kemudian ketika kita melaksanakannya sesudah isya sampai sebelum subuh itu namanya sholat lain. Dan ini yang paling istimewa yaitu sholat tahajud yang pelaksanaannya di sepertiga malam yang terakhir ya, yaitu antara waktunya itu jam setengah 2 sampai sebelum subuh. Nah, itu merupakan sholat lain atau sholat malam dan macam-macamnya. Kemudian pelaksanaannya sesuai sunnah Rasulullah itu sebanyak 11 rakaat ya. Ada 3 macam pelaksanaannya. Kita bisa melakukannya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, dan kemudian 3 rakaat salam. Kemudian pelaksanaan yang kedua yaitu bisa dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan 3 rakaat salam. Kemudian pelaksanaan yang ketiga yaitu 2 rakaat salam, 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 dan 1 rakaat salam. Nah, itu pelaksanaan dari sholat tahajud atau sholat lail tadi. Kita akan membahas sholat duha ya. Sholat duha yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha atau waktu pagi ya. Pelaksanaannya yaitu sejak matahari terbit ya hingga sebelum duhur. Nah, itu pelaksanaan sholat duha. Dan pelaksanaannya boleh minimal itu 2 rakaat dan disunahkan itu hingga 8 rakaat dengan pelaksanaan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya sampai 8 rakaat. Dan untuk sholat sunnah duha ini boleh dilakukan munfarid atau sendiri-sendiri dan juga boleh dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama. Kemudian anak-anak sekalian, yang terakhir sholat sunnah yang kita bahas yaitu sholat aidain atau 2 sholat hari raya. Apa itu? Sholat hari raya Idul Fitri dan juga sholat hari raya Idul Adha ya. Sholat hari raya Idul Fitri ya itu kita lakukan setelah kita melakukan 1 bulan puasa Ramadan. Nah, itu dilakukan ya sebagai simbol ya diri kita sudah suci dari dosa-dosa dan dirayakan pada hari raya Idul Fitri tersebut. Itu dilakukan di tanggal berapa? 1 Syawal. Itu sholat Idul Fitri. Kemudian sholat Id selanjutnya yaitu sholat Idul Adha. Itu dilaksanakan pada hari raya Kurban ya. Itu dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Demikian anak-anak sekalian pembahasan kita mengenai sholat sunnah dan juga macam-macamnya. Ketika anak-anak sekalian ada kesulitan ya bisa ditanyakan ke saya melalui via WA ataupun Teams ya. Nanti bisa ditanyakan di sana, diskusi bersama masalah materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, sekian dari saya ya. Semoga dapat kita ambil pelajaran bersama-sama
dan bisa kita praktekkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.